Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelum ini kita telah membahas 4 angka penting. Ya. Coba lihat kembali catatan antum, 4 angka penting. Sekarang kita masuk ke besaran dan satuan. Nah, pada saat antum mengukur panjang, lebar, tinggi pada sebuah benda, baik itu buku ataupun meja, antum akan menggunakan mistar. Nah, hasilnya tentu berbeda antara buku. Misalnya antum anak suruh mengukur buku bermacam-macam buku yang ada di pustaka. Tentu hasilnya akan berbeda antara satu buku dan buku yang lainnya. Contohnya buku pertama mungkin panjangnya 20 cm, lebarnya 15 dan tebalnya 4 cm. Nah, panjang, lebar, dan tinggi buku yang antum ukur itu disebut dalam fisika merupakan contoh besaran. Nah, baik itu panjang, lebar, dan tinggi terhadap benda yang antum ukur tuh di dalam fisika disebut dengan besaran. Sementara angka-angka tadi ada 20 cm, ada 20, ada 15, ada 4. Nah, itu dinyatakan nilai, ya, nilai dari sebuah besaran. Nah, ya, menyatakan besar dari besaran itu, jadi nilainya. Nah, sementara 1 sentimeter itu ada 20 cm, ada meter nantinya, itu merupakan satuannya. Dengan demikian, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, sedangkan satuan adalah alat ukur satuan besaran tersebut. Nah, banyak besaran-besaran dalam fisika, ya, banyak lagi yang lain. Akan tetapi, secara umum besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, untuk itu mari kita lihat video berikutnya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran dalam fisika dikelompokkan menjadi dua, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Yang pertama dulu besaran pokok. Nah, pengertiannya itu adalah apa itu besaran pokok? Itu kan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung kepada besaran lainnya. Nah, terdapat 7 besaran pokok. Nah, yang di SMP kelas 7 dulu antum sudah belajar ya. Jiwa SMP. Nah, itu kesingkatannya. J itu adalah jumlah zat, intensitas cahaya, W itu waktu, A itu arus, S itu suhu, M itu massa, P itu panjang. Itu kesingkatannya ya. Tapi kalau di sini kan ada massa, waktu, panjang, kuat arus listrik, temperatur itu sama dengan suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Selain itu terdapat dua besaran tambah yang tidak memiliki dimensi, yaitu sudut datar dan sudut ruang. Ya. Satuan dan lambang satuan dari besaran pokok bisa kita lihat. Yang pertama, ya, besaran panjang itu satuannya meter, lambangnya M. Sampai ke bawah. Ini yang tercatat, ya. Kemudian besaran dan tambahan dalam sistem internasional ada sudut datar, ada sudut ruang. Tonton catat ya. Nah, tapi yang namanya besaran turunan tentu diturunkan dari besaran pokok. Nah, pokoknya yang turunan ini dia diturunkan dari besaran pokok. Itu adalah kunci yang pertama ya. Nah, besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Jadi ada lebih dari satu besaran pokok di situ sehingga disebut dengan besaran turunan. Nah, sebagai contoh volume. Nah, sebuah balok adalah panjang, lebar, tinggi. Nah, ini kan panjang, lebar, dan tinggi ini kan termasuk besaran pokok yang sama yaitu besaran panjang, ya kan? Nah, dengan kata lain, dia itu diturunkan, ya, panjang dikali panjang dikali panjang. Itu maksudnya kalau di dalam fisika. Dalam matematik lain lagi ya. Volume diturunkan dari 3 besaran pokok yang sama, yakni panjang. Nah,
Contoh lainnya adalah kelajuan, yakni jarak dibagi waktu. Nah, jarak ini kan panjang juga. Ya? Kemudian dibagi waktu. Jarak ini adalah besaran pokok, waktu ini adalah besaran pokok. Sehingga dia menjadi besaran turunan. Dia didapat dari dua besaran pokok yang berbeda. Selain memiliki satuan yang diturunkan dari satuan besaran pokok, besaran turunan juga ada yang memiliki nama satuan sendiri. Beberapa contoh besaran turunan dan satuannya. Nah, kita lihat. Ya, gaya itu satuannya Newton, N. Energi ada daya sampai ke bawah. Tolong antum catat itu ya. Nah, kita lanjutkan. Tadi kan ada besaran pokok dan besaran turunan kita sudah bahas. Kemudian satuan. Nah, ada dua macam istilah ya, sistem satuan yang sering digunakan dalam ilmu fisika dan ilmu teknik. Yakni sistem metrik dan sistem Inggris. Nah, satuan yang akan kita bahas dalam materi ini adalah sistem metrik saja ya. Sistem metrik kali pertama digunakan di negara Prancis yang dibagi menjadi dua bagian, yakni sistem MKS, meter kilo sekon ya. Ada meter, ada kilogram, ada sekon. Ada sistem CGS. Nah, sistem sentimeter, gram, dan sekon. Itu yang paling banyak digunakan. Akan tetapi, satuan internasional menetapkan sistem NKS sebagai satuan yang dipakai untuk 7 besaran pokok yang tadi, jiwa SMP tadi. Ya, itu untuk yang internasionalnya. Tapi di sistem metrik, dia menggunakan MKS dan CGS. Penetapan satuan panjang. Nah, kenapa satuan panjang itu meter? Kali pertama, 1 meter didefinisikan sebagai jarak antara dua goresan yang terdapat pada kedua ujung batang platina iridium pada suhu 0 derajat Celcius yang disimpan di Sevres dekat Paris. Nah, dia ada sebenarnya satuan 1 meter itu kenapa dulunya 1 meter itu satuan panjang itu 4 meter. Nah, batang ini disebut dengan meter standar. Nah, itulah sebagai acuannya dulu, meteran-meteran yang kita gunakan sekarang ini. Meskipun telah disimpan pada tempat yang aman dari pengaruh fisik dan kimia, meteran standar akhirnya mengalami perubahan panjang walaupun sangat kecil. Pada tahun 1960, 1 meter standar didefinisikan sebagai jarak yang sama. Ya, 1.657.63,73 kali riak gelombang cahaya merah jingga dihasilkan oleh gas krypton. Itulah ya, yang pertama kalinya kenapa satuan panjang itu meter. Kemudian kenapa pula satuan massa itu kilogram? Nah, kilogram adalah standar sebuah massa standar ya. Jadi kilogram itu bukan satuan dari berat. Nah, ya. Antum sudah lihat tadi kan satuan berat itu Newton. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya di dalam fisika pernyataan berapa berat antum itu antum jawab dengan 50 kg itu salah dalam fisika. Nah, karena yang satuannya massa itu besaran yang satuan massa itu adalah kilogram. Ya, kilogram itu adalah satuan dari massa, bukan berat. Ya. Yakni massa sebuah silinder platina iridium yang aslinya disimpan di Sevres dekat Paris. Di kota Sevres terdapat tempat kantor internasional tentang berat dan ukuran. Selanjutnya, massa kilogram standar disamakan dengan 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, inilah yang ada orang di kedai atau pada waktu antum belanja itu membeli minyak goreng itu pakai timbangan kan, pakai ditimbang. Padahal satuan untuk minyak goreng itu liter sebenarnya bukan di berat. Nah, itu salah. Di mana salahnya?
Karena untuk 1 kilogram itu standarnya dengan massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, sementara minyak itu bukan air murni, ya. Nah, bukan pula suhunya 4 derajat Celcius. Jadi agak salah sedikit pemakaian eh, alat ukur untuk pembelian minyak goreng kalau ditimbang. Nah, ini dia penetapan satuan waktu. Kenapa waktu itu satuannya sekon atau detik? Pada awalnya 1 detik atau 1 sekon itu didefinisikan dengan 1/86.400 hari matahari rata-rata. Oleh karena 1 hari matahari rata-rata dari tahun ke tahun tidak sama, standar ini tidak berlaku lagi pada tahun 1956. Sekon di standar ditetapkan secara internasional yakni 1 sekon 1/31.556.925,9740 lamanya tahun 1900 itu ya. Akhirnya pada 67 ditetapkan kembali bahwa 1 sekon adalah waktu yang diperlukan atom cesium untuk bergetar sebanyak 9 juta berapa nih? 9 miliar ya kali. Jadi bergetarnya atom itu begitu cepatnya. Itulah yang 1 sekon ya. Penetapan satuan arus listrik. Arus listrik yang diukur memiliki satuan ampere ya. Nah, pernah antum kan melihat alat-alat listrik di rumah, baik itu cas HP, kemudian bola lampu, itu ada di belakangnya itu berapa ampere dia arusnya. 1 ampere didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik 1 kolom, ya, yang melewati suatu panjang dalam waktu penampang. Penampang ini kawat, maksudnya itu kita kan menghantar listrik itu pakai kawat. Nah, itu penampang namanya dalam waktu 1 sekon. Kira-kira seperti inilah bentuk dari alat ukur panjang yang eh, disimpan di Paris tersebut ya, di gedung BIPM di Sevres dekat Paris itu ya. Inilah bentuk platina iridium. Dia berbentuk biasa saja, ya. Tapi itu dijadikan sebagai alat ukur satuan panjang itu. Seperti inilah platinum iridium yang disimpan di BIPM di kota dekat Paris itu, yang menyatakan bahwa satuan massa itu kilogram. Nah, ini yang 1 kilogram tuh. Nah, berevolusi pada saat sekarang antum akan melihat seperti anak-anakan batu itu kan, anak timbangan yang pakai anakan. Nah, itulah revolusinya. Awalnya seperti ini, ya, platinum iridium itu seperti itu. Nah, seperti inilah atom cesium itu yang memancarkan gelombang dengan frekuensi sebanyak 9 berapa itu? 9 miliar, 9 triliun kali per sekon. Nah, itulah yang menandakan bahwa 1 sekon itu dari sinilah datangnya. 1 detik itu. Nah, berikut dia yang standar arus listrik itu ya. Anak ketemukan contoh gambarnya kayak mana. Penetapan arus listrik itu yang jelas 1 ampere itu adalah 6,28 kali 10 pangkat 18 elektron atau setara dengan 1 kolom yang mengalir melalui suatu penampang tertentu selama 1 detik. Nah, di dalam rumus listrik arus listrik dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf I. Nah, itu saja ya. Baik, sampai di sini perjumpaan kita dalam pelajaran fisika. Mohon maaf atas kekhilafan. Mungkin anak di sini belum bisa menjelaskan secara terperinci karena masih dalam bentuk belajar daring atau mengirim video ke kelas. Insya Allah nanti akan kita perjelas pada saat kita pelajaran tatap muka. Mohon maaf, silakan dikumpulkan catatannya ke wali kelas. Kita tutup dengan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.